Nah, saya lanjut ya. Jadi, itu tadi beberapa contoh untuk pemodelan berdasarkan fungsi. Nah, selanjutnya klasifikasi pemodelan berdasarkan struktur. Jadi ada 3, yaitu model ikonik, model analog ya ini. Terus juga model simbolik. Nah, untuk model ikonik yaitu model yang mempertahankan sebagian sifat-sifat fisik yang diwakili atau dimodelkan. Nah, terkadang skalanya berbeda. Oh, sebentar. Belum saya. Selanjutnya saya lanjut ya. Jadi model ikonik, model yang mempertahankan bagian sifat-sifat fisik yang diwakili atau dimodelkan. Nah, terkadang skalanya berbeda. Nah, contoh layout fasilitas. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi kayak pemodelan penyebaran flu burung. Nah, mungkin skalanya dibedakan. Atau semisal yang tanah makam tadi juga termasuk model ikonik. Nah, untuk model analog, jadi fisik berubah, proses dapat dilihat dari persamaannya. Nah, kalau yang ini sistem peredaran darah dengan selang. Jadi yang jaringan lalu lintas dengan jaringan listrik. Nah, contohnya kayak jaringan lalu lintas yang di kota Bandung, itu juga sudah ada penelitiannya. Terus juga kemudian dawai gitar. Nah, itu fisiknya kan berubah. Nah, tapi prosesnya dapat dilihat dari persamaannya. Nah, biasanya kalau jurnal artikel itu juga ditulis jadi model ikonik model analog apa gitu. Nah, terus kemudian model simbolik. Jadi model simbolik itu fisik dan proses sudah mengalami modifikasi dengan menggunakan simbol untuk menjelaskan dunia nyata. Nah, ini kalau kalian cari itu ada juga pemodelan matematika SIR atau ada juga yang SIRS. Nah, itu yang S itu suspek, yang I itu infection. Terus yang R itu resisten, jadi yang sudah kebal. Nah, jadi itu adalah model penyebaran penyakit. Nah, itu ada yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan simbol untuk menjelaskan dunia nyata. Nah, selanjutnya model berdasarkan acuan waktu. Jadi ada model statik dan ada model dinamik. Model yang tidak mempersoalkan perubahan-perubahan karena waktu yang bebas. Jadi semisal contohnya struktur organisasi atau model laba yang diharapkan. Jadi lebih ke masalah optimasi, terus habis itu masalah yang memang di batasan masalahnya itu dibuat jadi ini tidak berubah karena waktu seperti itu. Nah, ada juga model yang dinamik. Jadi model yang menunjukkan perubahan setiap saat akibat aktivitasnya. Nah, ini dapat diturunkan sebagai FP. Jadi model pertumbuhan populasi contohnya atau model itu model
perubahan suhu dari kopi, secangkir kopi. Nah, itu termasuk ke dalam model pertumbuhan populasi. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi model berdasarkan acuan tingkat ketidakpastian. Jadi ada yang namanya model deterministik, ada model probabilistik, ada model konflik, dan ada juga model tidak pasti. Nah, sekarang yang paling banyak dikembangkan sama orang, itu yang sedang hits menjadi sebuah penelitian, itu adalah yang uncertainty model. Nah, kita pertama ke model deterministik. Jadi model deterministik yaitu model dalam situasi yang pasti. Jadi probabilitas sempurna. Contohnya seperti model laba atau model persediaan Wilson. Terus yang kedua ada model probabilistik, model yang mencakup distribusi probabilitas untuk input atau proses situasi probabilistik. Nah, contohnya diagram pohon keputusan dan peta kendali moto. Untuk model konflik yaitu sifat alamiah pengambil keputusan berada dalam pengendalian lawan. Contohnya model kompetisi dan model posisi tawar. Dan untuk yang model tidak pasti yaitu uncertainty, itu model yang dikembangkan untuk menghadapi ketidakpastian mutlak. Contohnya model maximin dan minimax. Atau juga model teori permainan atau yang pernah dipakai Roya itu game teori model. Ada juga model fuzzy robust. Nah, itu sedang banyak dikembangkan sama orang. Nah, untuk berdasarkan derajat kuantifikasi, jadi ada model kualitatif dan model kuantitatif. Jelas ya, jadi kualitatif itu yang berdasarkan dari nilai-nilai kualitatif yang kemudian digambarkan menjadi sebuah kuantitatif atau seperti apa. Nah, kalau yang model kuantitatif itu yang model yang variabelnya dapat dikuantifikasikan. Nah, jadi berupa numerik. Oh, salah ya. Jadi kalau semisal ada memang yang model kualitatif itu misal baik, buruk, sedang, terus itu ya, itu memang yang diproses ya baik, buruk, sedang itu tadi. Nah, terus mungkin baik, buruk, sedang ya. Baik, sedang, buruk. Nah, kalian buat 1, 2, 3. Nah, itu kan berarti berupa angka. Nah, apakah itu termasuk dalam model kuantitatif? Nah, tetap bukan ya. Jadi, kualitatif itu angkanya itu tetap menjadi sebuah baik, buruk, dan sedang itu tadi. Cuma sebuah simbol, bukan sebuah angka, tapi sebuah simbol. Jadi untuk daripada nulis baik, terus daripada nulis sedang, daripada nulis buruk, nah maka dibuat 1, 2, 3. Jadi untuk mempersingkat itu aja, mempersingkat penulisan saja. Ya, jadi bukan untuk menghitung atau menjumlah seperti itu. Nah, itu berarti tetap menjadi sebuah simbol dan itu dinamakan model kualitatif. Nah, sedangkan jika kuantitatif berarti memang bisa dihitung, terus kalau berupa numerik itu kan bisa dihitung, bisa diproses dalam numerik seperti itu.
dalam model statistik, dioptimasikan, disimulasikan. Nah, itu adalah model kuantitatif. Nah, sedangkan selanjutnya yang terakhir yaitu pemodelan matematika diklasifikasikan berdasarkan dimensi. Jadi ada dua model dua dimensi dan model multidimensi. Model dua dimensi yaitu model yang terdiri dari dua faktor dimensi. Ada contohnya yaitu contoh model Pegas dan regresi linier. Nah, jadi kalian bisa melihat jika dua dimensi itu seperti koordinat dua dimensi itu kan X dan Y saja. Nah, kalau multidimensi berarti ada X, Y, Z. Seperti itu. Nah, multidimensi itu ada yang terdiri dari banyak faktor penentu dan contohnya seperti analisis regresi berganda, model multikriteria atau prototipe kapal. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari klasifikasi model. Nah, untuk pertanyaan langsung bisa disampaikan di grup dan juga untuk pembahasan papernya kalian silahkan dibahas berdasarkan klasifikasi berdasarkan fungsi itu seperti apa. Klasifikasi berdasarkan struktur dari paper kalian apa. Klasifikasi berdasarkan acuan waktu, berdasarkan acuan tingkat ketidakpastian, acuan berdasarkan derajat kuantifikasi, dan berdasarkan dimensi. Silahkan dibahas masing-masing dan dipelajari masing-masing. Dan dikumpulkan di WA Group. Untuk di Zoom, untuk penjelasan ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.